Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, salam jumpa dalam renungan harian Embun Pagi. Pada awal pekan kita akan menjalani aktivitas kita. Oleh karena itu sebelum kita menjalani segala aktivitas kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 2 Korintus 13 ayat 4 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Nian anggodopak dipersilakoni ia galedo ya tutu ape sonari mangodu ia harani kuaso ni debatan hampe galedo di bagasan ia tapi akon mangodu do hamirap do ia salahu tuhamu harani kuaso ni debatan. Bahasa Indonesia, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Paulus menuliskan ini kepada Korintus, Korintus adalah sebuah kota perdagangan, dan di dalam kota perdagangan itu banyak orang yang datang berlalu lalang dari berbagai daerah. Dan dengan demikian orang-orang percaya pada saat itu sebenarnya di dalam himpitan-himpitan daripada globalisasi yang ada pada saat itu, di mana antara mempertahankan iman dan seturut dengan kehendak dunia yang digoda oleh keinginan, digoda oleh materialisme yang ada di dalam Korintus. Namun Paulus menerangkan, sesungguhnya kita adalah di dalam posisi yang lemah, bukan dalam posisi yang kuat. Sebagai orang percaya, kita berada di dalam keadaan di mana banyak kesulitan, banyak kesusahan. Sebagaimana Kristus Yesus sesungguhnya adalah lemah ketika dia disalibkan. Kenapa dikatakan lemah? Di bawah beban dosa ada bagi dirinya, juga adalah tugas yang diberikan oleh Allah yang tidak bisa ditolaknya. Kelemahan itu oleh karena keberdosaan yang dilimpahkan ke dosa manusia yang banyak itu dilimpahkan kepada Yesus, sehingga dia menjadi lemah. Dengan keadaan yang lemah demikian, menjadikan dia adalah menjadi untuk mati disalib. Disalib merupakan suatu keadaan di mana orang dianggap terkutuk. Namun Yesus menerima itu, menerima keadaan itu, dan dia menjadi mati disalib. Kematiannya, kelemahannya bukan menjadi akhir, karena Allah berperan untuk menghidupkan dia. Demikian juga dengan yang digambarkan oleh Paulus. Di dalam pelayanan yang dia nyatakan, dia penuh dengan kelemahan. Ada kelemahan-kelemahan seperti yang kita tahu, ada duri dalam daging yang dia katakan. Tapi kelemahan itu bukan menjadikan dia menjadi tidak berdaya, namun kelemahan itu mengangkat dia untuk menjadi lebih kuat lagi karena ada Kristus yang bersama dengan dia, di mana di dalam kelemahan yang ada masuk di dalam Kristus Yesus, dan Kristus Yesus menjadi membangkitkan kita dari kelemahan itu untuk menjadi hidup di dalam sukacita dan pengharapan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan bahwa orang percaya itu penuh dengan kelemahan, namun kelemahan di dalam Kristus akan membangkitkan, menyelamatkan, dan mengeluarkan kita dari beban-beban yang ada, sehingga kita hidup di dalam kuasa kebangkitan itu yang berkemenangan dan berkelepasan. Biarlah firman ini menguatkan kita, menuntun kita, mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah, orang yang lemah, namun dikuatkan oleh karena kuasa dan keselamatan daripada Kristus. Dalam hari ini, jalanilah dengan berserah dan kesadaran kita dibalut oleh karena darah Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan. Biarlah sepanjang hari ini kami hidup dalam kuasa-Mu, kami hidup dalam naungan-Mu, dan segala apa yang kami lakukan berserah di dalam kasih setia Tuhan. Sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan satu pekan yang akan kami jalani, biarlah Tuhan yang akan memberikan sukacita, melambahkan apa yang menjadi berkat-berkat dalam kehidupan setiap orang yang mendengarkan firman-Nya. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.